apa listrik ya. Toko listrik. Toko listrik. Ya, dia menghidupin istrinya dan 3 anaknya. Lulu cake toh, Mas. Umur 5 tahun, 3 tahun, Lagi. dan belum sampai 1 tahun masih di apa? Oh, udah gendong. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana Kimacan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Iya. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, Iya. penontonnya Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Kimacan, dan kru Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga dari Mas Jawir Kimacan untuk kakak-kakak semuanya, penonton setianya Pintu Misteri, Iya. yang terus mendukung Pintu Misteri. Iya. Tim like and comment-nya, tim share-nya, tim gercepnya, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih, terus support Pintu Misteri sampai saat ini. Iya. Tak luput pun juga doa terbaik Mas Jawir berikan untuk saudara-saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Matur nembah nuwun saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat selalu berpartisipasi turut mengembangkan Pintu Misteri semakin berkembang. Iya. Menjadikan Pintu Misteri kolom komentarnya yang full dan penuh. Iya. Matur nambah nuwun untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Melambai, tepuk tangan, wah, kiss bye, wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik Kimacan, wonten tambahan kagem media-media nipun. Iya. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna kuning. Kuning. Ya. Monggo. Kuning ini untuk perilaku ngoten Betul. iki ya. Nah, kuning melambangkan kekayaan samudra. Mas Jawir mau ndamel sing warna hijau, dasar samudra, ini untuk hati ya, Rek ya. Alhamdulillah. Wangi itu bonus, tapi manfaatnya yang sangat luar biasa yang harus kalian rasakan. Betul sekali. Untuk media-medianya Kimacan, jangan lupa selalu niat dan doa setiap mau menggunakan. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir, setelah parfum Sang Jagat yon damel banyu mustika. Banyu mustika bukan sekedar banyu karena ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di medianipun banyu mustikanya Kimacan. Bahkan yang terbaru banyu mustika Kimacan menambahkan energi dengan menandai lilitan kain putih. Betul. Untuk kakak-kakak yang sudah mendapatkan banyu mustika terbarunya, kain putihnya jangan dilepas, biarkan terus nempel di botol banyu mustika. Jika isi sudah habis, baru kainnya dikubur. Iya. Leres? Betul. Nah, doa dulu ya Rek ya sebelum pakai banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun? Iya. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya.
Tidak semua orang bisa memesannya, karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal mau sandi admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, dan cermin akalapati. Mau membayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi diperbaikin dulu. Dan juga untuk yang repeat order, ya, saya tidak akan pernah jual kalau kalian sudah mulai tidak bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena orang-orang yang tidak bersyukur itu mau diberikan rezeki berapapun tidak akan pernah puas. Betul. Atas rezekinya. Ya. Jadi untuk yang sudah repeat order, ya, jaga energi itu. Betul. Bersyukurlah atas rezeki yang Tuhan berikan saat ini. Ya. Ya, untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap harus benar-benar nama kalian atau nama baptis. Ya. Bukan nama hits saat ini, apalagi nama panggilan. Untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, ke dokter atau ke puskesmas untuk mengetahui golongan darah kalian yang sebenarnya. Betul. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum sang jagat dan minyak kasturi. Bertujuan untuk apa, Ki Macan? Bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat dan kelima panjer kalian. Dan dari situlah akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian dan permasalahan-permasalahan sekalian supaya cepat selesai. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Dan di sini akar pohon beringin bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Akar pohon beringin di sini yang saya ambil adalah pohon keramat. Betul. Yang mana akar pohon beringin tersebut tumbuh di atas pohon keramat yang tanpa menyentuh tanah. Dan hari-harinya pun harus hari-hari pilihan untuk mengambil akar pohon beringin. Ya. Dan untuk minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian yang punya usaha. Usahanya macet, usahanya sepi, atau usahanya yang baru merintis. Gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi mampu mengetuk pintu rezeki untuk usaha kalian. Betul. Isi dengan kekuatan doa. Tapi kalau sudah ramai usahanya, dihentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Ya, ingat, dihentikan, disimpan. Pada saat dibutuhkan lagi, dikeluarkan. Ya, isi dengan kekuatan doa. Dan juga untuk minyak parfum sang jagat, ya. Di sini ada 3 warna, tapi kalian tidak bisa memilih warna di sini. Karena yang memilih warna dari parfum sang jagat adalah saya. Setelah saya menerawang nama lengkap dan golongan darah kalian, terlihatlah vision permasalahan kehidupan kalian. Baru dari situ, saya memilih warna apa yang cocok untuk mendampingi doa-doa kalian dan menyelesaikan permasalahan kalian. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Betul. Ya, banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air. Itu sebagai media. Tapi di setiap botol, banyu mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan yang mana mampu memancarkan pesona aura dari wajah kalian, terutamanya aura positif. Apabila perempuan yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, cantik, menarik, dan orang melihatnya tidak bosan, bercahaya. Itulah pesona yang akan keluar apabila wanita yang memakainya. Betul. Dan kalau laki-laki yang memakainya akan berwibawa, berkarisma, menarik, dan jauh lebih mudah. Tampan sudah pasti. Ya, itulah khasiat dari banyu mustika. Persyaratan untuk memesan banyu mustika
Nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun Tahun lahir. lahir. Itu harus lengkap. Ya. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Sukma adalah jiwa, yang mana tugas dari tasbih sukma ini adalah membersihkan jiwa kalian. Mungkin saat ini kalian kalau badannya kurang fit, kalian bisa nge-gym atau olahraga. Tapi kalau jiwa harus dibersihkan benar-benar dari tasbih, doa. Doa, betul. Ya, jadi tugasnya membersihkan jiwa kalian. Berfungsi untuk mendamaikan jiwa dan raga kalian sehingga jasmani dan rohani kalian sehat. Amin. Bisa berpikir positif. Amin. Itu tujuannya. Dan juga bisa mengobati mental dan rasa stres akibat duniawi. Bisa meleburkan rasa dendam, rasa benci, dan keikhlasan selama ini yang masih tertanam di hati. Lebur. Karena dengan leburnya semua itu, rezeki akan datang. Amin ya Allah. Ya. Bisa menarik rezeki. Dengan cara apa, Ki Macan? Semakin sering kalian berdoa dengan tasbih sukma, dengan doa-doa tertentu yang kalian fokuskan, semakin tajam doa-doamu akan tembus ke langit. Amin. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan ijabah Tuhan nantinya. Betul. Ya, dan juga bisa menetralisir aura negatif dalam tubuh kalian. Menenangkan hati dan pikiran. Menjauhkan dari mara bahaya. Gunakan tasbih sukma. Tasbih sukma ini sudah lama sekali saya gunakan. Mas Jawir. Selalu saya pakai. Kalau saya tidak gunakan, saya kantongkan di leher. Ya. Kalau tidak, pas ada waktu saya gunakan dengan doa. Doa. Ya. Untuk perjalanan jauh juga bagus ini. Ya, ini tasbih sukma. Ya, tasbih sukma saya buat untuk 5 agama dengan berbagai macam bentuk tasbih sesuai agamanya masing-masing. Persyaratan untuk mendapatkan tasbih sukma itu nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama kalian apa. Ya, dan akan saya bekalkan itu minyak gaharu. Yang mana minyak gaharu hasil dari ritual saya atas persyaratan-persyaratan sudah ada di sini. Gunakan minyak gaharu, tetes sebelah kiri dan tetes sebelah kanan, gosokkan tasbih sukma, lalu berdoalah yang khusyuk. Betul. Sekali kalian menggunakan tasbih sukma, kalian akan berdoa jauh lebih khusyuk. Ya, pejamkan mata kalian sehingga manfaat dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian bisa maksimal. Ya, dan juga di sini ada garam Maha Cakra. Yang mana garam Maha Cakra ini saya buat berukuran 500 gram atau setengah kilo, dan saya berikan lagi 2 rempah. Rempah daun sirih kering dan rempah bunga melati kering hasil ritualan saya. Ya, yang mana manfaatnya di sini untuk menyerap energi negatif dalam tubuh kalian dan juga membuka pintu rezeki dan juga menghilangkan kesialan-kesialan dalam tubuh kalian. Bisa mengobatin penyakit medis, lumpuh, stroke, darah tinggi, kram, gatal-gatal, kolesterol, migrain, punggung sakit, badan capek akibat kerja. Rendamkan kaki kalian dengan garam Maha Cakra. Ya, ambil 2 sendok, lalu ambil rempah-rempahnya, siram dengan air hangat, rendamkan 20, 30 sampai 40 menit. Rendamkan. Setelah selesai direndamkan dengan doa-doa kalian sambil menunggu waktu, ya, setelah selesai buang airnya di luar rumah sehingga aura-aura negatif yang terserap dari air garam Maha Cakra itu bisa keluar dari rumah kalian. Betul. Itu fungsinya. Dan juga bisa mengobati penyakit non-medis seperti santet, telu, guna-guna, pelet, lenyap. Gunakan garam Maha Cakra. Lebih baik mengobatin sekarang daripada sudah parah. Ya. Garam Maha Cakra saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap, hari lahir, tanggal lahir, sama hari lahir. Ya, harus dilengkapi semuanya. Dan yang terakhir, di sini ada cermin akalapati yang bisa kalian gunakan di rumah dan di tempat usaha. Cermin akalapati dari bahasa Sangsekerta, paling tertinggi. Artinya cermin akalapati, cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa, Ki Macan? Iya. Kalau di rumah itu akan menarik rezeki dari luar masuk ke rumah. Begitu juga kalau tempat usaha akan menarik rezeki dari luar masuk tempat usaha. Ya,
mencegah dari gangguan-gangguan seperti tuyul, babi ngepet atau sejenisnya yang berbau ingin mengambil uang kalian di rumah atau di tempat usaha. Dan juga mencegah dari orang-orang terdekat yang ingin mengutil uang di rumah ataupun di tempat usaha. Itu salah satunya. Menolak balak dari kesialan, dari serangan-serangan orang sirik di luar sana, ingin menghantam rumah kalian atau ingin menghantam tempat usaha kalian, akan melanting 180 derajat. Prat. Jadi itulah, ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena buat penawar dari dukun-dukun negatif yang hanya ada uang, dia melakukan kejahatan. Ini dia. Cermin Akalapati bisa kalian pasang di atas rumah pintu masuk ataupun pintu usaha. Betul. Ya. Cermin Akalapati bisa melindungi kalian tidur. Bisa menyaring mimpi buruk. Bisa mengganggu orang-orang yang ingin berbuat jahat di rumah ataupun di tempat usaha. Ya, cermin Akalapati di sini ada 5 panca yang mana akan menjaga jurit-jurit saya 3 di depan dan 2 di belakang. Ya. Cermin Akalapati akan mengharmoniskan hubungan keluarga dan akan mengharmoniskan hubungan usaha kalian dengan karyawan-karyawan kalian. Amin. Ya. Dan cermin Akalapati akan menjaga nama baik kalian, baik di rumah maupun di tempat usaha. Cermin Akalapati sudah seperti jaring yang akan membentengin rumah dan usaha kalian. Betul. Ya, satu kali pakai bisa kalian pakai selamanya, tapi dijaga dengan baik. Dan akan saya bekalkan air Cimani, yang mana arti dari air Cimani, air suci, yang apabila kalian sudah mengambilnya, semprot untuk mengaktifkannya. Ya, seperti burung-burung gagak atau burung-burung hantu yang sebagai simbol ilmu hitam di atas itu akan lenyap. Dan dia disuruh oleh dukun-dukun untuk datang ke rumah kalian untuk menjadi mata-mata. Dia tidak akan bisa mendeteksi. Ya, dan biasanya orang-orang jahat di luar sana menggunakan teluh, api, dan itu akan melanting sendiri. Ya, silakan coba kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat kalian. Betul. Dan kalau ada orang maling, ingin maling barang-barang kalian, mereka akan terlihat di depan rumah kalian ataupun di tempat usaha kalian akan sosok tinggi besar hitam yang akan meraung ke dia sehingga dia kabur. Ya, itulah hebatnya cermin Akalapati. Ya. Cermin Akalapati di sini saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap kalian dan pekerjaan. Itu kalau di rumah. Kalau tempat usaha, nama kalian dan nama toko. Gunakan itu. Ya, menjaga melalui 5 panca gitu. Jadi kalau ada orang yang berpura-pura baik dengan kalian selama ini, kalau masuk rumah kalian dia akan terasa panas, itulah tandanya. Tapi kalau orang baik yang benar-benar bertulus dengan bertemu dengan kalian, dia akan datang dan betah di rumah itu. Itulah tandanya. Ya, gitu ya Ki ya. Banyak sekali tanda-tanda semesta yang diisyaratkan jika kalian sudah memiliki media-medianya Ki Macan. Gitu nggih Ki ya. Salah satu cara dari cermin Akalapati, juritnya Ki Macan, jurit-jurit pilihan yang setiap cermin Akalapati akan mempunyai 5 jurit yang membentuk formasi bintang. 3 berada di depan dan 2 berada di belakang. Betul. Gitu nggih Ki ya. Betul. Namun cermin Akalapati ini tadi Ki Macan bilang bisa digunakan selamanya asalkan tidak jatuh. Betul. Sekali kalian aktifkan dengan air Cimani, pastikan cermin Akalapati ini tidak jatuh ke Ya, bawah. betul. Ya Ki ya. Sekali jatuh formasi pancanya itu akan pecah. Juritnya Ki Macan akan kembali ke 10 tempat Betul. itu tadi. Betul. Gitu ya. Dan cermin Akalapati hanya sebagai cermin biasa lagi karena formasi pancanya sudah Ya. tidak ada. Betul. Namun jika kalian ingin memastikan lebih lanjut bisa menghubungi admin. Betul. Nanti admin akan memperlihatkan ke Mas Jawir ataupun ke Ki Macan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut apakah formasi pancanya masih ada ataupun sudah tidak ada. Ya. Gitu ya Rek ya. Jadi jangan khawatir. Begitu pula untuk media-media Ki Macan yang lainnya. Ini harapannya Mas Jawir, Ki Macan, kakak-kakak semuanya yang sudah order diwajibkan tetap menjaga baik-baik apa yang sudah menjadi ketentuan
ketentuan yang diberikan Ki Macan. Salah satunya ketentuan untuk menjaga akar pohon beringin yang berada di parfum Sang Jagat ataupun di minyak kasturi. Begitu pula untuk gelang tricakra. Gelang tricakra ini kan akan disertakan jika si pemakai order salah satu medianya Ki Macan, parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturi. Dipakai di tangan sebelah kanan, dipakai ya dipakai, jangan sampai tidak ya Rek ya. Kalau kalian tidak mau pakai ya nggak usah order, nggak usah berantem sama admin. Admin itu menanyakan sesuatu, memastikan sesuatu ke kalian, itu bukannya menggurui, tapi itu sudah menjadi tanggung jawabnya si admin. Karena di saat kalian tidak menggunakan dengan baik, ya berarti kan buat apa order. Begitu pula untuk ditanyakan mengenai gelang tricakra. Kalau admin menanyakan, kalian jawab saja apa adanya. Kalau seandainya dipakai semua gelang tricakranya, boleh silahkan. Tapi kalian kan tidak tahu mana energi yang masih ada dan atau tidak. Makanya kenapa kalau admin menanyakan gelang tricakra, ditunjukkan, difoto. Kalau kalian pakai semuanya, misalnya 3, pasti nanti admin akan memberitahu mana gelang tricakra yang masih aktif dan mana yang harus dikubur. Betul. Reski. Nah, untuk garam mahacakra begitu pula dilengkapi dengan rempah-rempah ritualnya Ki Macan, rempah bunga melati kering dan juga rempah daun sirih kering. Pemakaian tadi sudah dibilang sama Ki Macan, dijaga baik-baik ya Ki ya. Begitu pula untuk tasbih sukma ini kan dilengkapi dengan minyak gaharu ritual ya. Minyak gaharu ritual fungsinya ini untuk membuka gerbang jiwa, dan jurit panglima yang berada di tasbih sukma setelah kalian menggunakan minyak gaharu ritual akan membantu untuk membersihkan jiwa untuk panglimanya. Ngeki ya. Jadi wajib diikuti kalau untuk tasbih sukma saat kalian melakukan ritual doa, wajib dan harus dalam posisi terpejam. Betul. Nah, untuk banyu mustika pun juga demikian. Ya Rek ya, dijaga baik-baik di saat media datang untuk banyu mustika. Jangan lupa lakukan salam perkenalan. Gitu Ngeki ya. Nah, untuk kakak-kakaknya Mas Jawir harapkan selain untuk menjaga media-medianya Ki Macan, dan Mas Jawir mau menghimbau, memberitahu bahwa di sini kan yang menonton tidak hanya pemakai medianya Ki Macan, tapi banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan media-medianya Ki Macan ya. Salah satunya Mbak Dukun Negatif. Mbak Dukun Negatif, kalau kamu berurusan dengan sihir, biarkan sihir yang menyelesaikan. Tapi jika kamu Mbak Dukun Negatif sudah meminta orang untuk mencelakai ataupun untuk membuat media-medianya Ki Macan tidak berada pada pemiliknya, seperti cermin Akalapati, memang sengaja kamu menyuruh orang untuk memutus supaya jatuh ya, kamu dan orang suruhan kamu akan berurusan dengan jurit panglimanya Ki Macan, dengan semesta. Berarti kamu yang mencari mati sendiri, bukan mencari mati, tapi yang mencari kesialan adalah diri kamu ya. Jangan salah, apa yang menjadi media-medianya Ki Macan, semuanya itu memang benar ya. Kalau kamu menyuruh orang kemudian untuk membuat cermin Akalapati supaya tidak berada di posisinya, kamu berurusan sama semesta. Ya Ki ya. Betul. Mas Jawir perlu menghimbau seperti ini karena ada beberapa yang sengaja orang menyuruh untuk menjatuhkan cermin Akalapati ya. Jangan macam-macam. Dan orang yang disuruh, jika kamu mau ya, kamu mencari karma sialmu sendiri. Ya, akan ketulak sendiri. Akan ketulak ya. Kakak-kakaknya Mas Jawir tidak usah khawatir. Kalau seandainya ada orang yang ingin memusnahkan medianya Ki Macan tanpa sepengetahuan kalian ya, jangan khawatir, biarkan saja. Orang tersebut berarti mencari karma buruk dia sendiri. Betul. Jangan sampai salahkan medianya Ki Macan, jangan salahkan Ki Macan, jangan salahkan Mas Jawir, jangan salahkan juri-jurinya Ki Macan, karena tidak akan ada penawar untukmu. Iya. Iya. Semua media-media yang saya buat ini tetap saya ritualkan dengan ritual-ritual terbaik saya. Saya berdoa dengan niat baik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Ya, jadi semua media-media saya tetap saya doakan. Ya, menurut agamanya masing-masing dan menurut persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Betul. Karena Tuhan yang memberi, semua media yang saya buat di sini membantu. Dan si pemakainya adalah menjalani. Isilah dengan kekuatan doa kalian.
Betul, isi dengan kekuatan doa untuk pembeli media-medianya Ki Macan. Jika kakak-kakak semuanya menginginkan ditemani dengan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Ya. Terus Ki, dan untuk transaksi hanya melalui satu bank akun saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Jika ada transaksi di luar sana selain menggunakan nomor rekening BCA atas nama Slamet Haryadi, tolong jangan diikuti. Betul. Ya Ki ya. Matur nuwun Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan doa terbaik yang Ki Macan berikan ini, kakak-kakaknya Mas Jawir, penonton setianya Pintu Misteri, mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Semoga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik kita saat ini, semoga saudara-saudaraku di sana akan mendapatkan pertolongan, keajaiban untuk beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Dan terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh apalagi lelah untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin ya Allah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, ya, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Amin. Begitu juga kolom komentar negatif, ya,
yang selalu menjelekkan orang, fitnah orang di kolom komentar negatif ya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari selalu kalian dapatkan hal-hal buruk saja yang kalian dapatkan, itulah karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, dan yang mengaminkan doa-doa orang lain, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan dengan kata-kata amin itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Ya, jangan pernah capek dari orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang baik. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mendoakan orang lain, karena tidak ada ruginya. Karena doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang tak terlihat, Wong Samar, makhluk astral di 10 tempat yang selalu berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Iya, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang alam semesta utus untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, mereka menilai dari kolom komentar Pintu Misteri. Maka dari itu, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya spiritual, jangan tanya Indigo. IndiHome, jangan tanya yang namanya praktisi, jangan tanya. Ya, karena itu hati yang kalian tanya. Tapi silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Biarkan alam semesta yang menilai aura positif dari kalian. Ya, ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, ya, hutang banyak, keluarga hancur, tidak punya pekerjaan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai titik aura positif dalam tubuh kalian, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Dan apabila kalian mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Asalkan kalian pertahankan aura positif dalam tubuh kalian. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian di luar sana. Terima kasih banyak. Ya. Dan semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Alhamdulillah. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kalau kalian sudah melakukan 3 ini, akan ada punya kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Ya. Langsung hasil Rogo Sukmo saya di 2 bulan yang lalu, dan saya sudah mengunjungi saudara kita 3 kali. Ya, di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Tasik. Capricorn Tasik. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Tasik. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 28 tahun yang bekerja serabutan. Yang dia bekerja di toko listrik ya. Toko listrik. Toko listrik. Ya, dia menghidupin istrinya dan 3 anaknya. Lulu cake toh. Mas. Umur 5 tahun, 3 tahun lagi, dan belum sampai 1 tahun masih di apa namanya? Udah gendong. Iya. Waduh. Istri dan 3 anak ini. Iya. Akhirnya saya masuk mimpinya. Pada saat itu saudara kita yang berzodiak Capricorn sedang macul di sawah, tapi tanahnya seperti karet. Tidak jadi. Akhirnya dia bersedih, menangis. Kenapa tanah ini seperti karet? Iya, saya bilang seperti itulah kehidupanmu. Ya, keras,
dan kenyal. Ya. Lalu apa yang saya lakukan, yang harus saya lakukan Ki Macan? Berdoa dan cari situasi yang bisa membuat kamu bangkit kembali. Nah, Dan akhirnya saya lihat, saya menerawang semua perjalanan hidupnya. J. Jadi si Capricorn ini sudah bekerja di toko listrik itu 2 tahun. Oh, 2 tahun gitu. Sebelumnya dia bekerja di pasar kuli panggul. Dia menikah, punya anak, dan punya anak lagi, dan punya anak lagi. Ya, sebenarnya toko listrik ya. Toko listrik itu memberi gaji bulanan. Tapi dia bermohon kepada si pemiliknya untuk harian, biar dia bisa memberi istrinya untuk makanan. Ya, karena yang satunya harus jajan, yang satunya harus beli ini, yang belum lagi buat kontrakan. Pusing. Jadi selama 2 tahun itu dia ruwet sekali. Dia selalu melihat video pintu misteri, dia like, komen, dan share, berharap itu semuanya. Nah, akhirnya 2 bulan yang lalu saya rogo sukmo dengan Capricorn. Begitu berat kehidupannya Mas Jawir. Dari jam 7 sampai jam 4 dia bekerja di toko listrik. Dan selebihnya dia bekerja di kedai makanan, ya, kedai makanan seafood. Dia bekerja di sana untuk tambahan mendapatkan penghasilan 40.000 dan 2 bekal makanan. Dan jam 10 dia pulang. Dari jam 4 nih dia store lagi ke istrinya, balik lagi untuk bekerja sampai jam 10 kerja keras ya. Jarang ketemu istrinya, jarang ketemu anaknya. Dia selalu bilang, maaf bapak harus seperti ini, bapak nggak bisa bertemu kalian dengan setiap hari, setiap jam gitu. Betul. Karena untuk menafkain. Ya, sampai suatu saat saya rogo sukmo yang kedua. Ya, karena rogo sukmo yang pertama saya bilang, perbaikin ibadahmu, maka Tuhan akan perbaiki nih kehidupan. Ya, dia beribadah. Dia beribadah. Senin Kamis dia puasa. Ya, Senin Kamis dia puasa. Dan juga untungnya si bos yang pemilik listrik dan pemilik makanan seafood itu kan agama lain Mas Jawir, tapi mengizinkan dia ibadah. Tumben kamu fokus ibadah. Ya, semoga Tuhan memberikan kemudahan buat kehidupan saya. Betul. Ya, dan kemudahan kehidupan saya. Terus dia tidak pernah putus. Dan dia berdoa semoga ada rezeki untuk membeli para pemesan jagat. Jangan khawatir, pasti ada kan rezeki nanti. Amin. Setelah itu, saya masuk rogo sukmo yang kedua. Saya bilang, terus sedikit lagi kau akan menjadi puncak. Mencapai puncak. Semakin getol dia Mas Jawir, sedikit segala macam, doa sama istrinya, sama anak-anaknya. Ya, yang sedihnya pada saat anak-anaknya pengen jajan, pada saat ngumpul dengan teman-teman yang lainnya, istrinya tidak ada uang. Itu yang sedih. Akhirnya bawa pulang dimasakin mie, dimakanin mie, dikunci kak itunya biar gak keluar. Tadi. Untungnya istrinya masih menetein yang sampai ASI ya. Ya. Terus setelah itu ada tawaran dari si pemilik toko listrik sebut ya. Kamu daripada bengong-bengong seperti itu, kamu kan punya handphone nih. Coba jualin dulu tanah saya yang daerah sana. Ukuran ini dengan ini fotonya, ini gambarnya, ini lahan-lahannya. Siapa tahu kamu rezeki, nanti saya kasih komisi. Oh iya gitu ya bos ya. Oh iya. Dilihat, dipelajari, dikirim. Setelah dia like, komen, dan share, kirim Bismillah. Komen dan share, Bismillah. Sampai terakhir, ya Tuhan turunkan Ki Macan lagi untuk melancarkan penjualan ini. Ya. Saya mendengar doanya, tapi saya tidak membuat dia menjadi manja. Betul. Tetap dia jalankan itu semuanya. Like, komen, dan share, dan setelah itu dia kirim ke sosial media juga. Ya. Seminggu kemudian, jebret, ada orang yang menelpon bosnya untuk melihat tanahnya. Udah lihat, sudah nego-nego, gagal. Gagal. Ya. Dan besoknya
ada lagi melihat gagal juga. Gagal lagi. Dan ternyata tanah itu tanah ada penunggunya Mas Yawir, seperti apa ya? Makhluk-makhluk yang ada di dalam sana tidak suka. menyukai kalau itu laku. Betul. Akhirnya saya bernegosiasi, saya berikan tempat yang layak buat mereka, biarkan tanah itu Laku. Karena banyak hal, saya bilang, banyak hal kebaikan yang ada di sini apabila kamu melakukannya. Lagi niku. Ya. Mau mengikhlaskan dan pergi dari tempat Ya, tersebut betul. gitu ya. Bukannya mengusir, tapi memberikan tempat Tempat layak. yang lain yang lebih bagus. Biar ada teman-temannya yang lain. Lagi niku leres Ya, betul. terus akhirnya setelah dia tahajud malam, Nggih. dia tiba-tiba berpikir, kalau misalnya saya upload hari ini, masa iya ada orang yang melihat? Nggih. Lakukan. Saya bilang di telinga, Ditelinga. lakukan. Hmm, Tidak ada yang tidak mungkin. betul. Share kemana-mana. Tidur. Ya, tidur. Jam 7 dia kerja. Nggih. Jam 9 bosnya telepon. Nggih. Ada lagi yang mau lihat, ya semoga aja laku ini. Saya udah capek juga. Oh iya. Oh ya bos, biar toko saya jaga bos katanya. Oke. Lihat, udah nego. Oh nanti saya hubungin lagi. Nah, si bos ini bilang saya sudah ketemu. Seperti biasalah, nanti dihubungin lagi. Oh iya. Jam 12 Nggih. sama seperti jam dia melakukan share, Nggih. tapi bedanya siang. Telepon si bos Bosnya. yang apa namanya? Listrik. Yang listrik itu. Saya deal di angka 260 juta ya. Oke. Oh, betul kata dia. Iya. Oke. Mau pakai pembayaran apa? Giro. Oh. Giro itu apa Mas Yawir? Giro itu sesuatu yang ditulis kayak cek itu ya, Rek? Bener ora, Rek? Pokoknya Nanti seperti dicairkan itu. ke Iya. bank. Saya dengar seperti itu. Akhirnya si pembeli datang ke toko dan dilihatnya langsung. Nggih. Yang berupa kertas itu, giro-giro itu ya. Nggih. Dan dilihatnya. Sudah tanda tangan, deal. Deal. Surat-surat sudah diserahkan semuanya. Silakan. Ya. Dan si Capricorn bingung. Mana duitnya bos? Kata dia. Ya ini duitnya sekertas ini. Oh, kok cuma catatan kayak gitu bos? Iya. Tenang. Kamu dapat 20 juta di sini. Besok temanin saya ke bank untuk mencairinya. Bos 20 juta nggak kebesaran bos. Feeling saya malah 5 juta bos. Kata dia. 20 juta buat kamu. Terima kasih telah membantu. Wow, dia sujud syukur dan cium kakinya bos. Jangan. Ini berkat kamu. Saya yang mau terima kasih dengan kamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Besoknya dia cerita sama istrinya, sama anak-anaknya. Nah, kita dapat uang nanti nak. Datanglah ke bank. Dan uang itu gemeter dia pegangnya Mas. Ya Allah. Nyata Tuhan kau berikan ini semuanya. Nyata Tuhan. Ya, setelah itu bosnya bilang, kamu lebih baik keluar dari sini. Tapi saya mau kamu buat usaha samping-samping saya biar saya bisa melihat. Karena saya yakin kamu jodohnya bukan di sini. Kau harus buka usaha. Uang 20 juta ini kamu harus bisa jalaninya. Oh iya bos, tapi saya buka apa ya? Apa yang kamu bisa? Ya bos, saya suka makan makanan dan juga kalau misalnya makanannya nggak laku, saya bisa kasih ke anak-anak saya sama orang-orang sekeliling saya. Lakukan. Nanti untuk manajemennya saya yang bantu. Wah, diajarin. Akhirnya ada toko kecil, toko kecil di samping itu, ruko kecil. Nggih. Di lobi lah sama si bosnya dibantu untuk nego-negoan. Nggih. Dapat 6 juta. Sisanya beli rombong segala macam bla 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 bla. Kata bosnya sekat buat kalian tidur. Kalian. Oh iya bos. Dikasih tahu metodenya seperti apa. Baik nih bos ya. Nah, akhirnya dia jual pecel ayam, ayam, pecel lele, bebek segala macam di sana. Kamu jualan. Terus baiknya si Scorpio, bos nanti saya bantu untuk karyawan pengganti saya. Dicarinya ada temannya. Dan dia bilang ke temannya, kerja yang baik ya karena saya banyak berutang budi dengan bos ini. Dan yang teman yang barunya ini sama seperti si Scorpio. Sama Capricorn, mohon maaf. Sama persis. Dan akhirnya di hari Jumat dia buka usaha. Ya, hari Jumat dia buka usaha. Sebelum dia buka usaha, saya rogoh semua yang terakhir. Yang terakhir. Saya lihat jangan khawatir, jangan pernah takut bangkrut, jangan pernah takut tidak laku. Selagi ada penjual pasti ada pembeli.
Asal kamu komitmen, konsisten, berdoa, beribadah tetap harus. Itu kunci utamanya. Betul. Dan untuk parfum sanjakan dan minyak kasturi nanti kalau misal sudah berjalan 2-3 bulan, tenang. Ya, simpan uangnya, manfaatin buat istri dan anak-anak. Ya, jaga silaturahmi kebaikan dengan kamu yang sebelah karena ada jasanya juga dia. Betul. Ya, kebangun. Setelah itu dia kebangun, dia nangis. Dia nangis, ya Tuhan, maafkan selama ini saya tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya sudah tahu kunci dari kesuksesan itu adalah doa. Betul. Makanya saya selalu bilang kepada kalian yang mempunyai media-media, saya di sini isi dengan doa. Kalian sudah ada media titik di sini. Betul. Ya, tinggal kalian doakan sehingga jurid-jurid saya akan membantu doa-doa kalian. Itu maksudnya. Ya. Dan yang saya lihat 1 bulan ini, masya Allah, tabarakallah. Pecel lele yang buka 24 jam dia. Dia ganti-gantian dengan istrinya lagi memanfaatkan. Ya, dan anaknya jauh lebih tenang, tempat tidurnya tenang sekarang. Ada bapak ketemu. Ya, makan makanannya enak, ramah sekali. Dan tempatnya disediakan musola kecil. Jadi kalau ada orang yang mau sholat, ditulis mau sholat itu musola, ada musola. Ya, dan bosnya senang sekali. Senangnya bosnya ini pada saat bosnya lagi nunggu sendirian, itunya sepi, tempat tokonya sepi ya, diantarkan makanan. Hal kecil seperti itu menghargai seseorang. Jangan pernah takut rugi. Karena Tuhan akan membalas kebaikan kalian berlipat-lipat ganda. Betul. Capricorn, semangat ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Capricorn di sini untuk saudara-saudaraku yang sedang titik terendahnya manusia, yang beban hidupnya sangat banyak sekali untuk menghidupin orang tua, untuk menghidupin istri, anak ataupun yang lainnya, jangan khawatir. Selagi kalian bisa bekerja, berdoa dan beribadah, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki yang berlimpah untuk kalian. Asalkan kalian tidak sombong, tidak iri dengki. Ya, ingat, harus tetap jadi diri kalian sendiri. Betul sekali. Walaupun seperti apa. Betul. Tetap jadi diri sendiri ya, Rek ya. Ojo sampai menjadi orang yang sombong. Ini untuk si Tasik ya. Nah, wis to anake, ojo nambah-nambah meneh. Ojo gemericik ngono iku, Rek ya. Pusing engko. Saya lihat juga Mas Jawir. Yang satunya nangis, yang satu pecah-pecahin barang, yang satu kayak gitu. Oh Tuhan. Pesana ibu. Udah berhenti dulu ini, berhenti. Dibesarkan, wes. Biar bisa bernapas dulu. Betul. Ya, tahu banyak anak banyak rezeki. Itu di zaman dulu. Zaman sekarang belum sekolahnya nanti. Belum. Ya? Maksimalkan dulu perekonomian. Betul. Maksimalkan perekonomian. Udah nggak usah nambah bawa ke Bu Bidan untuk di KB-in atau bagaimana gitu. Niki ya, leranganmu itu pakai karet anumu, lu anu. Biar Mas Jawir ya, gak nangis. Waduh, alhamdulillah untuk si Capricorn yang berada di Tasik sudah dibantu sama Ki Macan. Ingat, rokok semuanya Ki Macan tidak akan terjadi kembali. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Pesan-pesannya Ki Macan pun juga demikian ya. Tolong diingat sampai kapanpun, karena Ki Macan tidak mungkin menyesatkan untuk orang-orang yang dirokok sukmo sama Ki Macan. Gitu ya. Betul. Semangat untuk si Capricornnya, teruslah menjadi orang yang baik. Ki Macan selalu bilang, ingat, 3 orang yang membawamu kebaikan, orang yang menjerumuskan kamu, orang yang pura-pura tidak tahu dengan permasalahanmu. Jadi untuk bosnya tetap dijaga hubungan baik ya. Walaupun hal kecil kamu berbagi untuk bosmu bukannya tidak mampu membeli lalapan borong sak rombong-rombongnya, sebenarnya mampu, tapi dengan kamu memberikan seperti itu ada kebanggaan. Ngono ya. Terus jaga hubungan baik. Alhamdulillah, nanti setelah ini lanjut, Ki Macan akan melihat untuk pekerjaan dan usaha yang akan banjir rezeki di bulan Maret 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta.
untuk menerawang membuka tabir misteri untuk pekerjaan dan usaha yang akan maju pesat di bulan Maret. Ya, apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh jolo ya lo yuk, konsisten kerja keras, tambahi doa. Ya, kita akan lihat ya pekerjaan atau usaha apa yang akan banjir rezeki banjir rezeki di bulan Maret. Di bulan Maret ya. Sebenarnya semua usaha itu pasti akan banjir rezeki. Betul. Ya, tapi di sini kita ambil yang poin-poin terbesarnya. Ya, apa-apa aja usaha yang akan bisa banjir rezeki. Betul. Bulan Maret ya. Bulan Maret leres. Jadi kalian bisa punya peluang untuk itu semuanya. Jadi semangat ya Rek yo. Ya, di sini ada Dewi Kesuburan. Artinya usaha yang akan booming di bulan Maret nanti ya. Kecantikan. Oh, beauty Ya. salon. Jadi kalau kalian mempunyai usaha-usaha kecantikan, skincare, Oh, di leres. ya, usaha salon, usaha apa? Rias pengantin, rias, jin. rias seperti itu yang bergelut di kecantikan itu akan melambung namanya di bulan Maret. Karena apa? Karena orang-orang di luar sana yang saya rasakan saat ini ingin sekali dirinya menjadi cantik, ingin sekali menjadi yang laki-laki menjadi ganteng, terawat. Banyak sekali yang saya rasakan di sini energinya. Jadi kesempatan kalian untuk yang punya toko kosmetik juga bagus gitu, ya. Yang jual-jual produk skincare. Ya itu bagus. Ini tingkat level paling tinggi ya kecantikan. Kecantikan. Orang berlomba-lomba untuk cantik dan ganteng. Ganteng. Gila ya. Ayo peluang sangat besar ini, ada rezeki di bagian kecantikan dan kegantengan ngono ya. Ya. Untuk yang kedua, ya emergensi. Oh. Apa nih Mas Jawir? Utang piutang. Bukan. Obat. Emergensi. Obat sakit kepala. Ya. Obat-obatan yang bersifat obat-obatan, apotik, dokter, puskesmas, ataupun apa yang bersifat obat-obatan Obat-obatan. menyembuhkan seorang. Oh, Karena gitu. yang saya rasakan di sini banyak sekali orang di luar sana yang rela mengeluarkan banyak uang untuk kesehatannya Betul. Oh ya anjing. di bulan Maret ini. Iya. Mereka rela mengeluarkan berapapun untuk kesembuhannya. Ya, termasuk untuk itu juga nih yang pernah saya Rogo Sukmo kemarin memijat akhirnya bisa sehat. Oh langgen niku betul Ya, sekali. jadi niku. tidak hanya farmasi aja, obat-obatan Bukan kayak farmasi. apotik, dokter segala macam, kan banyak tangan-tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan dengan media-media lain. Magic hand. Ya, itu pokoknya untuk yang kesehatan, obat-obatan, ya itu akan maju pesat di bulan Maret. Waduh, ini loh ya, obat-obatan. Alhamdulillah ini pun juga akan maju pesat di bulan Maret karena banyak orang yang menginginkan sehat, jual-jual suplemen Ya. vitamin Ya, gitu ya, Ki ya. Ya, obat-obatan pokoknya apa saja yang itu yang masalah farmasi bagus. Farmasi bagus nih Ki ya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Alternatif juga. Alternatif nih Ki ya. Pokoknya menyangkut kesehatan orang. Waduh, JJ herbal pun bisa ini Rek, ya. Ya, hiu. Oh iya. Sedang meloncat. Artinya, usaha apa yang kita lihat melalui ikan hiu ini? Perbankan, Oh, keuangan, koperasi, simpan pinjam yang menyangkut uang, modal untuk orang lain di luar sana. Karena yang saya rasakan di sini banyak sekali di bulan Maret orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman, ya berupa uang. JJ. Seperti itu ya.
ada beberapa yang saya rasakan orang untuk membuka modal usaha di bulan puasa ini, betul. dan orang ingin mengambil modal untuk pulang kampung, Betul. dan orang ingin mengambil modal untuk menggadaikan sesuatu. Pokoknya masalah keuangan ya, perbankan itu akan maju pesat. Pegadaian juga biasanya. Pegadaian betul. Waduh, kira ya. Banyak sih anu ya Rek, ya. Nyekolah no. Jangan khawatir Mas Jamil juga ada yang disekolahkan. Iya, iya. Waduh, nama malah iki. Itu yang keempat kita lihat. Nggih. Yang keempat, Ini yang keempat iya, awan. Artinya pergerakan. Yang terlihat di sini melalui mata saya itu kuliner. Oh, kuliner. Kuliner apa saja? Begitu. Ayo tonjolkan untuk kalian kuliner apa saja. Ya, kuliner yang bergerak di buka puasa apa namanya? Takjil. Takjil itu bagus. Kuliner untuk sahur itu Sahur, bagus. wah, oke. Kuliner untuk buka puasa itu bagus, itu akan membludak nanti di bulan Maret ini. Siap-siap kalian. Siap-siapkan tenaga, siapkan ide-ide apa-apa saja yang akan membuat menu-menu kalian lebih menarik. Lebih menarik. Di berkah Ramadan ngoten ya Ki ya. Wah, kuliner di nomor 4, tapi tetap aja ini juga lumayan juga nih Ki ya. Kemudian Ki, setelah Iya. kuliner yang kelima, Ya, di sini ada danau, ada pulau yang tertutup kabut. Artinya melapisi. Yang terlihat saya di sini, usaha apa yang berikutnya? Baju, pakaian. oh pakaian. Jadi Fashion. kalau kalian di luar sana yang sedang online pakaian atau jual secara biasa yang offline ya, Online dan jangan offline ya. khawatir, ya. Tonjolkan fashion ke depan dengan warna-warna yang cerah. Itu akan menarik mata mereka, karena di sini usaha untuk pakaian akan membludak. Banyak sekali yang saya rasakan orang-orang menginginkan pakaian. Pakaian gitu ya Ki ya. Di nomor 5 ini usaha tentang fashion gitu. Baik itu pria dan wanita pakaian. Ingat, ada yang berbicara sini kuliner, termasuk makanan itu juga nggak Kimacan? Kue-kue Lebaran termasuk. Oh iya, termasuk itu. Ya, posting lah Posting. di jauh-jauh hari. Betul. Ya, ini yang keberapa Mas? Ini sekarang yang ke-6. Keenam. Pohon dan akar bersinergi, artinya saling membutuhkan. Artinya di sini yang saya rasakan usaha sembako. Ya, usaha sembako, Toko sembako. toko sembako itu akan membludak, akan dicari. Ya, jadi manfaatkan setelah penterawang saya ini, kalian isi sembako kalian dengan lengkap. Betul itu. Itu akan diserang kebutuhan seperti layaknya pohon dan akar. Ya. Ayo kesempatan untuk melengkapi toko sembakonya. Semakin lengkap itu malah semakin bagus Rek ya. Dilihat dari luar kalau toko kalian lengkap itu pasti menarik orang untuk datang. Tapi kalau udah toko sembakonya gede, lewat di depan ternyata kok oplong-oplong. Wah, kate tuku sesuatu paling ndak ono. Sebenarnya untuk toko sembako itu ya, satu hal ya, kalian harus menonjolkan jualan kalian tuh di depan. Di depan iki ya. Ya, tonjolkan, jangan dimasukin ke dalam semua. Oh, beras-beras Iya, tonjolkan itu. apa ngoten Terus iki ya. kedua, lampu harus terang. Terang harus. Karena manusia itu identik dengan terang kalau malam. Dia akan tertarik dengan yang terang. Yang terang. Manusia itu sebenarnya laron. Laron. Kalau yang terang dia datengin. Betul. Betul. Ya, itulah kuncinya kalau untuk sembako. Gitu iki. Oh, dengerin. Buat seterang mungkin Rek. Nah, kemudian kemajan. Ojo remang-remang, warung remang-remang kowe. Iya, ini yang terakhir. Lagi. Ya. Jadi dikhususkan untuk pekerja ya. Iya. Sebenarnya pekerja sudah masuk di dalam usaha itu. Kalau dia bekerja di sana, itu akan ada insentif tambahan yang akan diberikan oleh bos nantinya. Oh. Begitu juga kalau pekerjaan yang di kantor dan juga pekerjaan di luar dari usaha-usaha itu, tenang. Yang penting kalian sudah mengabdi 1 tahun, kalian sudah mengabdi dan memberikan pekerjaan yang baik, kalian sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus di usaha,
akan mendapatkan rezeki besar juga. Oh, Jangan demikian. khawatir ya. Kalau kalian sedang bekerja di instansi lain, di tempat-tempat orang lain, tanpa ada bekerja di usaha-usaha tadi, jangan khawatir. Akan ada rezekinya juga ya Ki ya. Waduh, ini yang dilihat sama Ki Macan ini pekerja ya Ki ya, yang bekerja di sebuah tempat. Ini pun juga akan mendapatkan rezeki, mungkin dapat bonus atau sesuatu hal ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah. Yang terakhir di pekerja. Kemudian sudah selesai. Waduh, ini tadi loh ya, ini adalah peluang pekerjaan dan usaha yang akan banjir rezekinya. Nah, apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan, semoga bisa menjadikan inspirasi untuk peluang di bulan Maret 2023. Manfaatkan sebaik mungkin. Nah, apalagi kalau mau digunakan untuk side job seperti kamu mohon maaf untuk kakak tadi yang bilang untuk jualan kue-kue kering untuk lebaran, ya tidak apa-apa, lakukan. Open apa namanya? Bukan open PO, apa namanya? Inden dulu gitu untuk hari sekian kue kering ini gitu rek. Dimulai dari sekarang untuk persiapan nanti. Tapi ya harus tanggung jawab, konsisten. Nanti orang udah DP, kamunya nggak ngirim barangnya. Ingat, harus selalu amanah. Orang itu kalau amanah pasti nanti rezekinya juga lancar. Ada posting banyak ternyata di DP-in orang kabur, duitnya ditilep di mana. Orang bakalan berkah orang yang kayak begitu. Jangan seperti itu ya, nggak boleh. Baik. Sampun Ki. Cukup. Kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal yang menentukan kualitasmu. Kesabaran ketika kamu tidak memiliki apapun, dan sikapmu ketika kamu memiliki segalanya. Nah, yang paling berbahaya itu sikap saat memiliki segalanya. Ini yang sangat paling berbahaya. Cobaan yang paling berbahaya itu sebenarnya itu cobaan yang kesabaran di saat titik terendah pasti kebanyakan berhasilnya. Tapi kalau sudah dikasih cobaan sama Tuhan di puncak kejayaan, nah banyak yang gagal. Semoga aja Mas Jawir, Ki Macan, dan penontonnya Pintu Misteri kalau nanti dinaikkan derajatnya jangan menjadi orang yang tidak lolos cobaan. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Masya Allah, tabarakallah. Ngoten iki ya. Waduh, matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.